teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai view di SQL Server. Jadi view adalah sebuah metode atau sebuah perintah yang dimiliki oleh SQL Server. Yang view ini hampir dimiliki oleh hampir semua RDBMS ya. Mungkin kalau ada RDBMS yang tidak memiliki view kayaknya agak aneh gitu ya. Dan salah satunya RDBMS yang cukup populer di SQL Server. SQL Server juga memiliki perintah view. Nah teman-teman, kalau misalkan mau baca-baca, ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan doc.microsoft.com. Nanti teman-teman cari mengenai TSQL di sana. Cari mengenai view. Maka di sanalah sumber materi ini. Nah, kemudian pengertian view bisa disebut sebagai tabel virtual atau tabel pengganti lah yang digunakan, yang sebenarnya isinya itu mengambil dari beberapa tabel lainnya yang digabungkan atau dijoinkan. Jadi beberapa join yang rumit dan panjang ditampilkan hanya dengan satu view, jadi terlihat lebih sederhana ya. Nah, cara kerja view kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki 3 buah tabel, sini ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Kemudian kita satukan menjadi satu buah view. Nah, maka yang tadinya tercecer ke dalam beberapa tabel menjadi satu buah view, dan yang dimunculkan adalah data yang kita butuhkan saja. Kemudian manfaat view selain tadi ya menggabungkan dari sisi keamanan, itu dapat membatasi user untuk mengakses langsung tabel. Jadi dengan kita membuatkan view, maka user hanya mengakses view-nya saja, dia tidak mengakses tabel secara langsung. Misalkan dalam sebuah tabel itu ada data-data konfidensial yang tidak boleh diakses sembarangan. Jadi dengan menggunakan view bisa membatasi itu. Kemudian kesederhanaan, seperti yang tadi disampaikan, terkadang view itu di belakangnya atau di dalamnya terdapat query yang cukup panjang dan rumit, tapi dengan view orang tidak mengetahui bahwa di belakangnya itu cukup panjang dan rumit. Kemudian konsistensi, terkadang kita kan sering menggunakan query berulang. Jadi kita menulis ulang query yang sudah pernah kita buat yang cukup rumit dan panjang. Nah, dengan view kita menjadi lebih konsisten karena tidak perlu menulis ulang, cukup kita panggil view-nya, maka seperti kita mengulang kembali query yang sudah pernah kita buat. Nah, kira-kira manfaat view seperti itu. Nah, ini adalah cara membuat view di SQL Server. Di sini ada perintah create view. Ini ada or alter, ini kalau misalkan kita langsung satu script untuk mengubah ya. Kemudian di sini ada skema dan view name, kemudian column list. Nah, column list ini opsional ya. Boleh teman-teman tuliskan ataupun tidak. Kemudian aliasnya, kemudian isi statement view-nya. Nah, kita langsung contohkan. Kita di sini akan menggunakan di Viewer ya. Tutorial sebelum-sebelumnya kita menggunakan Azure Data Studio, tapi di tutorial kali ini kita menggunakan The Viewer. Ini hanya selingan saja, biar gak jenuh ya kita menggunakan Azure terus. Tapi buat teman-teman yang menggunakan Azure ataupun SQL Client Tool yang lain-lainnya masih bisa mengikuti tutorial ini. Karena base yang saya gunakan adalah TSQL. Jadi full script yang akan kita gunakan ya. Seperti biasa, untuk membuat sebuah script yang panjang kita mulai dengan select terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan tabel penjualan dan tabel penjualan detail. Select bintang from barang. Nah, yang ini kita lihat isinya. Nah, isinya ada 9 ya. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan penjualan. Nah, ini juga sama, udah ada satu record. Kemudian kita juga akan select from penjualan detail yang bawah ini ya. Nah, isinya ada 2 record. Nah, selanjutnya kita akan joinkan terlebih dahulu untuk mengetahui data sudah benar atau belum. Inner join dengan penjualan detail td on p dot
penjualan ID sama dengan pd dot penjualan ID. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya sudah kita dapatkan 2. Ini kita turunkan ya supaya tidak terlalu panjang ini joinnya ya. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Nah, di sini yang kita butuhkan ini hanyalah tidak semuanya. Kita hanya membutuhkan kita tambahkan satu lagi ya karena kita membutuhkan nama barang di sini ya. Kita tambahkan inner join dengan tabel barang. On b dot barang ID sama dengan pd dot barang ID seperti ini ya. Nah, kita membutuhkan b dot barang ID nama barang, kemudian pd dot jumlah yang dijual, kemudian kita juga butuh pd dot harga satuan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Nah, hasilnya sudah kita dapatkan. Seperti ini ya. Ini kita blok, kita jalankan. Nah, ini sudah dapat ya. Nah, dari sini kita bisa membuat view. Dengan cara apa? Ini kita hapus dulu ya. Gak usah deh yang atas. Create or. Create or alter view. Nah, ini boleh seperti ini ataupun create view aja juga boleh ya. Trans penjualan. Ini ya, ini teman-teman bisa definisikan view-nya. Ininya nih. Didefinisikan kolomnya yang menambah barang, jumlah, ataupun teman-teman langsung S seperti ini juga bisa. Nah, kita langsung jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya kita jalankan. Nah, sekarang kita coba select ya. Select bintang from trans penjualan yang ini. Nah, hasilnya sama aja. Jadi kita bisa menggunakan query yang sederhana dengan mengambil dari view ini. Nah, kita kembali ke materi. Nah, di sini setelah create view, nah, kita bisa juga membuat, nah ini contohnya tadi ya, sudah kita contohkan. Nah, sekarang kita mau mengubah view. Misalkan view yang sudah kita buat tadi, ingin ditambahkan total harga. Oke, sekarang kita akan menambahkan satu buah field lagi, yaitu jumlah harga di sini ya. Ini didapatkan dari jumlah dan harga satuan. Kita masuk ke script lagi yang tadi kita sudah membutuhkan create or alter view. Jadi kita tidak perlu merubah perintahnya, kita tinggal menambahkan ini. Tambahkan koma di sini. Kita bubuhkan kurung, misalkan pd dot jumlah dikali dengan pd dot harga satuan. Nah, ini maka aliasnya adalah total. Nah, seperti ini kita tinggal jalankan ini create or. Nah, ini sudah. Jadi kalau misalkan kita jalankan lagi, nah ini sudah ada totalnya ya. Sudah ada tambahan total. Oke. Di materi selanjutnya juga kita bisa menampilkan view. Jadi kita ingin tahu nih di dalam satu buah database ada view apa aja. Nah, kita bisa menggunakan script untuk mengetahui itu. Nah, caranya kita bisa menggunakan select ya. Select bintang from scs.view yang ini. Kalau kita jalankan, kita sudah mengetahui nih ada nama trans penjualan. Tetapi skemanya kita belum tahu. Nah, ini bisa kita ambil dari objek. Kita gunakan objek skema nim ya. Skema nim kita ambil dari
v dot object ID dari ini, yang kedua v dot name. Nah, karena kita jalankan, nah kita sudah mengetahui skemanya adalah di BO dan namanya adalah trans penjualan. Nah, ini kalau misalkan ada lebih dari satu view, maka akan muncul ke bawah nanti seperti tabel yang biasa kita temukan ya, ada panjang ke bawah. Nah, nanti kita bisa tentukan nih, oh ini ada view ini, view ini, view ini, kita bisa coba isinya apa aja. Oke, selain menampilkan view, kita juga bisa merename view. Caranya kita menggunakan store prosedur yaitu sp rename, kemudian objek sumber, kemudian nanti isi dari nama barunya. Nah, kita langsung coba ya. Oke, nah ini ada kita trans penjualan ya. Kita akan ubah menjadi trans penjualan 2. Nah, kita gunakan perintah eksekusi dari SP, store prosedur. SP rename. Nah, ini kita add objek name-nya dulu. Name-nya apa? Nah, kita akan ambil dari dbo dot trans penjualan yang ini ya. Nah, kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian add new name-nya sama dengan ini, misalkan ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba blok dan jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan lagi, ini harusnya sudah berubah. Nah, udah menjadi trans penjualan 2. Nah, di situ sudah berubah menjadi trans penjualan 2. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan informasi dari sebuah store prosedur, atau kita ingin tahu bagaimana nih store prosedur itu dibuat ya. Kita bisa menggunakan exec juga. Seperti yang tadi, exec sp help text. Nah, dari mana help text? Dari dbo dot trans penjualan 2, karena kita ubah dengan trans penjualan 2. Nah, ini adalah perintahnya nih. Ada create view trans penjualan as. Nah, ini isi query yang tadi kita buat ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa ambil dan nanti bisa didefinisikan di luar. Dari mana aja nih dapatin datanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain kita mendefinisikan isi dari trans penjualan, atau misalkan bagaimana trans penjualan view ini dibuat, nah kita juga bisa melakukan drop view. Caranya, perintahnya tinggal drop view seperti ini, drop view, kemudian kita tambahkan if exists. Nah, ini bisa ya, if exists. Nah, salah. Nah, apa sih, gimana? Exists. Nah, seperti ini ya. If exists apa? dbo dot penjualan 2. Nah, ini bisa kita hapus view-nya. Kita jalankan, error. Tidak ada tabel penjualan trans penjualan 2. Kita lihat ya di sini. Trans penjualan 2. Ini harusnya ada sih. Ini trans penjualan 2. Kita coba hapus di BO-nya ya. Drop view if exists. Nah, incorrect syntax trans penjualan 2. Drop view. Kita nggak usah pakai ini deh. Nggak usah pakai petik ya. dbo dot trans penjualan 2.
Ini harusnya bisa nih. Nah, ternyata tadi dengan menggunakan petik tidak terdefinisi ya. Ya sudah, kita menggunakan ini aja. Oke, ini hasilnya sudah kita hapus. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, nah ini sudah kosong. Oke, kurang lebih seperti itu untuk view ya. Jadi di tutorial kali ini kita sudah belajar mengenai bagaimana kita membuat view, pengertian view, keuntungan kita membuat view, kita nge-rename view, kita ngubah view, dan kita menghapus view. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.